Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya bagi para viewer atau partisipan dari acara webinar pada hari ini, di mana untuk pertama kali kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ervina Puspitasari, di sini bertindak sebagai host, sedangkan sebagai moderator adalah Bapak Nizar Gulam dari UPT SDN 235 Gresik, dan sebagai pemateri kita hari ini adalah Ibu Aminatul Widiana dari UPT SDN 1 Gresik. Nah, untuk temanya kali ini mengangkat mengawali monetisasi blog, ya. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari pemateri. Nama Aminatul Widiana, SPD, bekerja di instansi UPT SDN 1 Gresik dengan pengalaman kerja pernah menjadi guru di SM3T dengan penempatan di Manggarai, NTT tahun 2012. Kemudian beliau juga sebagai blogger pada website www.amiwidya.com sejak tahun 2011. Kemudian achievement sebagai blogger, ada juara 2 storytelling competition Indonesia Makin Digital oleh Telkomsel 2016. Kemudian juara 1 lomba blog Ayo Menabung Emas dari Sahabat Pegadaian tahun 2016. Juara 1 lomba blog Shell Eco Marathon dari Shell Indonesia tahun 2018. Juara 1 kategori blogger terbaik kompetisi buka blog Bukalapak tahun 2018. Wah, ini banyak juaranya ya. Juara 1 lomba blog Sosiago tahun 2018. Juara 2 lomba blog PGRI tahun 2020, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, luar biasa sekali materi kita pada hari ini prestasinya. Untuk itu tidak usah berlama-lama, saya serahkan kepada Pak Moderator, yaitu Bapak Nizar Gulam Akbar, untuk mengawali acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti sudah dijelaskan tadi ya sama Bu Ervina selaku host, kami dari tim kelompok 5 batch 10 ya. Hari ini saya sebagai moderator, tadi sebelumnya sudah dijelaskan profil masing-masing anggota oleh Bu Ervina selaku host. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mengingat sekarang sudah pukul 9:06 dan jatah Zoom untuk kali ini hanya 40 menit, jadi kita memaksimalkan waktu untuk semaksimal mungkin. Baik, materi yang akan dibahas oleh pemateri yaitu Bu Ami hari ini berbicara tentang mengawali monetasi blog. Jadi seperti yang kita tahu bahwa masa pandemi ini memang menyulitkan ya untuk kita semua, baik dari segi manapun, segi bisnis, segi pendidikan, ataupun mungkin teman-teman yang lainnya juga sama, mengalami kesulitan juga. Salah satu cara untuk menghasilkan tambahan yaitu melalui online. Ada yang terbaru, yang viral kali ini ada TikTok Cash, ada yang menjadi YouTuber, blog. Nah, kali ini pemateri kita akan sedikit membagi wawasan atau edukasi dari pengalaman pribadinya, yaitu menghasilkan tambahan atau mendapatkan tambahan penghasilan dari monetasi blog. Jadi untuk teman-teman yang ada hobi sedikit menulis ataupun ya semacam itulah untuk dijadikan blog, mungkin nanti Bu Ami bisa membantu dengan sedikit paparannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Ami selaku materi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Monggo Bu Ami. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kita langsung saja mulai ya. Saya share screen dulu.
Jadi langsung saja slide kedua, Pak. Untuk Bapak Ibu partisipan yang lain, apakah sudah terlihat ya? Ya, langsung slide kedua saja. Sudah ya? Pak, sudah. Ya, silakan Bu Ami. Langsung slide kedua aja. Karena waktunya kepotong sama trouble tadi. Slide ya. Jadi sebelum kita mulai memikirkan untuk memonetisasi blog kita atau ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari blog, ada baiknya kita mempelajari dulu apa yang sebenarnya ingin kita capai dari ngeblog tadi, kegiatan ngeblog. Karena nggak semua orang betul-betul punya niatan untuk menambah penghasilan dari sebuah blog. Yang pertama itu ada yang ngeblog cuma dengan tujuan iseng-iseng aja, terus supaya kelihatan keren dan biar nambah temen. Karena di dalam blogger sendiri itu ada beberapa komunitas-komunitas yang memang dibentuk untuk bersilaturahim. Nah, jadi ada komunitasnya tersendiri dan itu di daerah-daerah pun juga sudah mulai ada yang mendirikan komunitas seperti itu. Contohnya seperti komunitas blogger kuburan raya. Itu yang paling baru. Terus ada lagi kalau perempuan tuh ada komunitas blogger perempuan dan komunitas emak blogger, ada lagi blogger Indonesia, warung blogger dan sebagainya. Jadi itu tujuan yang pertama dari teman-teman blogger sendiri dari buat blog tadi. Tujuan kedua itu ada yang ingin curhat aja. Jadi bikin blog cuma karena pengen menuliskan kisahnya, menuliskan pengalamannya. Pernah mendengarkan writing for healing terapi yang artinya menulis itu untuk menyembuhkan, yaitu tadi. Jadi melalui blog dengan menulis beberapa kata di sana sampai ribuan bahkan, itu bisa membantu seseorang untuk menuangkan racun istilahnya ya. Jadi dengan menulis kegiatan menulis tadi, para blogger itu merasa plong begitu. Jadi menulis untuk menyembuhkan. Ya terserah mau menuliskan apa unek-uneknya di dalam blog itu tadi. Dan yang ketiga itu ada yang memang berniat untuk berbagi. Menyalurkan ilmunya, membagikan file tertentu, atau mungkin bersedekah melalui blog itu bisa dilakukan. Jadi tidak semata-mata untuk menambah penghasilan. Dan saya mengenal beberapa blogger yang memang murni tujuannya hanya untuk berbagi saja, tidak untuk menambah pemasukan terhadap keuangan mereka. Dan yang terakhir, ini yang paling sering ditanyakan, paling sering dicari oleh para blogger, itu dengan menambah penghasilan. Pengennya dapat pendapatan dari sebuah blog, cari uang dari blog. Dan itu ada caranya, cara yang baik atau yang buruk. Kalau yang buruk itu contohnya kayak clickbait itu ya, yang berita-berita online itu supaya menambah viewer, dibikinlah berita hoax atau yang sejenisnya. Ya, seperti itu. Next, Pak. Slide berikutnya. Oke. Persiapan sebelum monetisasi blog. Jadi sebelum kita berniat untuk menambah penghasilan blog, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari blog itu sendiri. Yang pertama ini, mengisi blog supaya memiliki nilai jual. Nggak mungkin baru membuat blog, belum ada tulisan apa-apa, atau cuma baru ada 1-2 buah tulisan saja di sana, terus kemudian pengennya cepat-cepat dapat uang. Itu nggak mungkin. Caranya bagaimana? Ya ini, dengan menaikkan DAPA, apa itu? Domain Authority, Page Authority, terus menurunkan spam score, dan menghubungkan dengan GA atau Google Analytics.
ini bisa dipelajari lebih lanjut lagi kalau benar-benar sudah mahir dengan SEO, Search Engine Optimization. Jadi supaya blog itu bisa terdeteksi di halaman pertama Google. Jadi ilmunya mungkin bisa diulangi untuk slide kedua ya Bu ya. Ilmunya untuk menaikkan DA, PA, dan spam score, menurunkan spam score ini agak sulit. Lalu yang kedua persiapan yang seharusnya dilakukan adalah dengan memperbaiki tampilan blog. Dengan cara apa? Ya, diperbaiki menu-menunya yang ada di bagian header sama footer, yang bagian atas menu-menu itu sama di bagian footer. Itu harus dikasih ini, menu about, contact, privacy policy, dan disclaimer. Tujuannya apa? Supaya blognya betul-betul terlihat profesional dan bisa diterima AdSense. Kalau misalnya mau daftar ke fitur iklan, atau AdSense tadi itu ya, itu harus ada ininya. Kalau nggak ada ini, biasanya nggak akan diterima kalau daftar. Isinya apa? Ini bisa langsung googling sendiri dan bisa tinggal copy paste saja nanti. Setelah membuat ini, download, di copy paste, dimasukkan di blog. Sangat mudah caranya. Kemudian ada lagi migrasi ke domain berbayar atau top level domain. Yang saya sarankan di sini adalah .com. Karena yang umum adalah ini. Ada banyak sekali sebenarnya TLD ini ya, top level domain. Ada MyID atau XYZ, terus macam-macam sekali nih. Tapi yang paling umum itu ada .com. Dan ini yang paling bisa diterima kalau kita daftar ke AdSense dan kalau kita mau menambah penghasilan lewat cara-cara lain. Nah, sebelum itu semuanya ya, sebelum kita mungkin mulai memakai fitur premium atau tema yang berbayar atau bahkan mungkin memakai WordPress yang .org yang hostingnya pakai beli sendiri yang ratusan ribu harganya, sebelum itu siapkan dulu sebaiknya ya, disiapkan dulu apa saja yang perlu disiapkan seperti ini. Jadi kalau belum benar-benar siap untuk dimonetisasi, ya jangan digas langsung monetisasi seperti itu. Next Pak, lanjut. Slide berikutnya. Sebelumnya, oke. Cara menambah penghasilan dari blog. Ada beragam cara yang pernah saya pakai di sini. Yang pertama itu ada content placement, kedua backlink placement. Ini hampir mirip, bedanya apa? Kalau content placement itu artikelnya sudah disediakan sama penyedianya tadi, sama orang atau perusahaan yang ingin menaruh suatu tulisan atau konten di blog kita. Jadi tulisan sudah tersedia, kita tinggal posting saja atau edit sedikit dan tambahkan gambar seperti itu. Tapi kalau backlink placement, ini biasanya kita cuma dikasih backlink saja sama link tertentu yang harus kita tahukan di dalam blog. Jadi berbeda. Dua hal ini mirip tapi berbeda. Dan artikelnya kita membuat sendiri biasanya. Terus yang ketiga ini ada iklan. Iklan jelas dari AdSense ya. Dan ini sangat sulit kalau blognya nggak ada pengunjung yang sangat banyak. Itu biasanya cuma berapa 100 rupiah per hari atau berapa. Jadi iklan atau AdSense ini khusus untuk blog atau website yang memiliki traffic sangat tinggi. Seperti itu. Oh ya, untuk content placement dan backlink placement ini tadi ada hubungannya dengan Google Analytics ya. Biasanya mereka sebelum menghubungi kita itu minta PDF atau screenshot dari Google Analytics yang kita tahukan ke blog kita. Jadi mereka ingin mengetahui seberapa banyak traffic yang datang atau pengunjung yang datang ke blog kita seperti itu. Kemudian ada lagi cara yang berikutnya dengan bergabung melalui komunitas seperti yang sudah saya ceritakan di awal. Jadi dengan kita bergabung dengan komunitas, nanti di sana ada job-job tertentu yang ditawarkan melalui komunitas itu tadi. Kalau cocok dengan kita, sesuai dengan syarat dan ketentuannya, misalnya dengan DA-nya minimal 15 atau DA minimal 10, nah itu
kalau blog kita sudah memenuhi syarat, masuk ke sana, nah kita bisa apply jobnya yang ada di komunitas tersebut. Lalu ada lagi dengan gabung di platform influencer. Contohnya di sini ada yang saya ikuti itu Sosiago. Namanya Sosiago. Jadi di sana memang menyediakan job-job tertentu atau konten placement yang sudah siap untuk kita letakkan di blog kita. Misalnya ada job baru begitu ya, kita apply di sana, kita daftarkan blog kita bagaimana, nanti misalnya kita sudah diterima sama mereka, otomatis akan ada pemberitahuan lewat email, seperti itu. Lalu berikutnya ada menjual produk atau jasa. Ini seperti toko-toko online ya, tapi melalui blog, seperti biasa, seperti itu ya. Kemudian ada menyewakan ruang. Jadi di dalam blog itu kan ada banner-banner yang bisa dipasangkan, ada space kosong yang bisa dipasarkan melalui sisi-sisi blog tadi. Nah, di sana itu biasanya disewakan untuk platform atau untuk e-commerce tertentu. Nah, dari situ bisa juga ada pemasukan tambahan. Yang berikutnya ada afiliasi. Ini mungkin semacam MLM seperti itu, tapi bukan murni MLM ya, afiliasi ini. Jadi merekrut anggota atau merekrut konsumen, tapi melalui link yang kita taruh di blog kita. Dan yang terakhir ini yang paling sering saya dapatkan melalui blog competition atau lomba blog. Dan ini menurut saya yang paling mudah, karena apa? Tidak perlu syarat-syarat yang sangat ribet seperti ini, yang cara-cara yang lain. Blog competition ini sangat mudah. Jadi siapapun, walaupun dia blogger baru pun itu bisa ikut lomba blog. Tergantung syarat dan ketentuan tentunya ya. Oke, kemudian next. Next, Pak. Instruksi Bu Ami mohon disingkat lagi ya, mengingat sudah 9.30. Oke, saya singkat lagi ya. Dan yang terakhir ini ada tips memenangi lomba blog. Apa saja? Yang pertama itu harus dikenali jenis lombanya, karena beragam sekali jenis lomba blog yang tersedia. Yang pertama itu ada lomba blog yang memang khusus search engine optimization. Jadi artikel yang kita buat harus bisa muncul di halaman pertama, halaman kedua, dan ketiga dari mesin pencari Google. Itu biasanya yang menjadi juara ya, yang ada di sana. Ini sangat sulit ya, kalau nggak paham SEO nggak usah ikut lomba ini. Tapi kalau misalnya lomba seperti storytelling, kemudian review produk atau jasa, dan soft selling, menjual secara halus, seperti itu masih bisa diikuti oleh blogger pemula. Kemudian yang berikutnya, patuhi syarat dan ketentuannya. Ya, setiap lomba pasti ada syarat dan ketentuan. Dan kemudian ada orisinalitas karya. Sebisa mungkin jangan menjiplak karya orang lain. Jadi harus murni karya sendiri, tulisan sendiri, bahkan gambar pun kalau bisa, itu harus pakai gambarnya sendiri. Misalnya kita mengambil dari gambar lain, itu boleh, tapi biasanya mengurangi poin. Kalau kita mengambil gambar dari FreePic atau Pixabay itu yang situs-situs gratis itu ya, yang penyedia gambar gratis itu bisa diedit dulu. Saran saya, diedit dulu gambarnya, disesuaikan, baru nanti diposting di blog kita. Kemudian menulis dari hati. Karena apa? Tulisan yang nggak muncul dari hati itu kelihatan sekali. Berbeda sekali dengan tulisan yang benar-benar kita tulis dengan sepenuh hati. Dan berikutnya ada kejelasan informasi, harus benar-benar jelas. Tuh. Terus berkaya dengan infografis dan gambar. Ini sudah jelas ya. Infografis seperti apa, gambar seperti apa. Terus tambahkan video kalau bisa. Tapi ya, kalau video ini pengaruh ke membuka halaman blog kita bisa jadi lemot karena kan butuh memori besar. Jadi saya sarankan cukup gambar saja, videonya nggak perlu kalau ini ya. Tapi kalau mau ditambahkan juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian ada juga yang menilai tampilan blog. Tampilan blog kita seperti apa?
rapi apa enggak, berantakan atau enggak, itu biasanya juga mempengaruhi penilaian. Kemudian ada hindari typo. Jadi kalau bisa tulisannya itu harus betul. Ada juga lomba blog yang mengharuskan pesertanya menulis sesuai dengan EYD, bacaan yang betul, ejaan yang betul. Itu biasanya lomba blog yang diselenggarakan oleh pemerintahan, misalnya Kemdikbud atau Kementerian Perindustrian, Perdagangan, seperti itu biasanya ada syarat-syarat seperti ini. Dan yang terakhir adalah memperbanyak berdoa. Sekuat apapun usaha kita, tetap harus diimbangi dengan doa. Memang kalau sudah rezeki itu nggak bakal kemana. Dan bahkan pernah ya ada curhatan dari seorang blogger, itu tulisannya itu sudah sangat bagus dan ya dengan blogger yang juara 1 tadi, tapi kenapa kok punya dia tidak menang? Ya itu mungkin faktor rezeki juga ya, faktor rezeki. Jadi ya itu tadi, perbanyak berdoa. Rezeki nggak akan kemana-mana kalau memang sudah menjadi jatah kita. Itu saja. Next, Pak. Habis ya. Sudah, Ibu Ami. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan. Itu saja dari saya ya, karena waktunya juga terus berjalan, kepotong sama tadi, potong sama trouble-nya. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mengingat kurang lebih 5 menit, bagi Bapak Ibu partisipan atau saudara-saudara sekalian yang ada pertanyaan, untuk kali ini mungkin saya batasi 2 pertanyaan dulu ya. Mengingat waktunya sudah sangat mepet, mungkin dari teman-teman bisa ditulis di kolom komen. Nah, ini Bu, ada pertanyaan dari Wahyu Koirunisa. Apa tema yang menarik untuk memulai mengisi tulisan blog agar banyak pengunjung dan ada peminat yang ingin menggunakan jasa kita? Atau bolehkah menggunakan berbagai tema guna menarik peminat atau ada saran lain? Silakan Bu Ami. Terima kasih pertanyaannya Bu Wahyu, Bu Ririn. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, your goals. Goalsmu itu apa? Pengen apa? Tujuan ngeblog itu pengen apa? Kalau misalnya memang ingin ngeblog berdasarkan traffic yang tinggi dan didaftarkan AdSense, oke. Harus cari berita yang viral, seperti itu. Tapi kalau memang ingin menulis blog, dimulai dari menulis berdasarkan pengalaman pribadi atau curhat tadi ya, itu bisa menjadi sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi nggak ada nggak ada ketentuan harus mengisi tulisan apa supaya banyak pengunjung. Ditentukan dulu tujuannya itu bagaimana. Dan cara yang paling mudah menurut Ibu, menurut Bu Ririn, cara yang paling mudah mendapatkan uang dari blog tadi itu pakai cara yang mana? Karena nggak cuma satu ya, nggak cuma ini. Yang itu tadi yang sulit, yang saya katakan, yang paling mudah itu melalui lomba blog tadi. Karena apa? Blogger pemula pun bisa ikut lomba blog. Nggak harus blogger yang sudah kawakan atau senior. Seperti itu, Bu. Ya, bagaimana untuk Bu Wahyu? Apakah sudah bisa terselesaikan pertanyaannya? Oh ya, mungkin atau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang lainnya? Ya, Bu Ami. Presensinya mungkin sambil diingat. Mengisi presensi. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, silakan mengisi link presensi yang sudah di-share Bu Ervina selaku host di kolom chat ya. Ya. Mana Bapak Ibu partisipan? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup mungkin Pak. Kalau tidak mungkin ya saya langsung ke kesimpulannya saja ya. Ada dari
Oh iya, ini dari Ervan Wijayanto. Nah, Apa syarat khusus supaya dapat monetasi blog? Apakah sama seperti YouTube yang perlu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber? Ya, silakan Bu Ami. baik, saya jawab ya. Kalau ini tergantung dari jalan mana yang ingin ditempuh. Anda ingin mendapatkan uang dari blog lewat jalan mana? Kalau melalui AdSense, yaitu tadi harus diperbaiki tampilan blognya. Dikasih footer seperti yang sudah saya katakan, ada kontaknya, ada about-nya tentang penulisnya, ada disclaimer-nya, ada profesi polisnya, supaya ya dilihat itu tampak seperti blog yang sudah profesional. Dan ada artikel-artikel sebagai tiang penyangga yang saya katakan, artikel yang memang kita buat yang bisa relevan sepanjang masa dan bisa menarik banyak pengunjung. Itu kalau mau daftar AdSense. Tapi kalau misalnya harus berapa pengunjung per hari atau follower itu nggak pengaruh. Nggak pengaruh kalau blog. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ervan? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Mungkin sudah jelas ya. Mungkin Ya, bisa terima untuk kasih Bapak. Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu partisipan, mengingat waktu yang sudah sangat mepet, langsung saja saya ke kesimpulan nggih. Jadi dari inti dari acara ini yaitu bahwasanya di era pandemi ini kita memang mengalami berbagai kesulitan. Terlebih lagi itu berkaitan dengan ekonomi. Dan salah satunya untuk mengatasi kesulitan tersebut bisa melalui monetasi blog. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan partisipan yang ada di sini, kalau ingin mengawali monetasi blog, langkah-langkahnya sudah dijelaskan tadi, mulai dari persiapan, dari domain, dari fitur-fitur yang ada di blog, lalu tips-tips dan trik untuk mengikuti kompetisi, atau mungkin untuk lebih jelasnya lagi, Bu Ami, mungkin bisa di-share ya materinya di grup ya nanti ya. Oke, gimana caranya nih? Ya. Dan mungkin kalau mau lebih jelas lagi, kunjungi saya saja. channelnya Bu Ami. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku moderator, mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi tadi. Kiranya kami sudah melakukan seperti persiapan dan lain sebagainya secara mendetail, tapi ya masih aja ada kendala. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang mungkin menyinggung atau mengganggu. Saya kembalikan lagi ke host Wervina, monggo. Ya, host. Ya, terima kasih Bapak Nizar Gulam. Demikian para partisipan webinar yang sudah kita ikuti hari ini. Menarik sekali ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan blog sebagai selain sebagai media pembelajaran, juga bisa untuk side job kita gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini nggak perlu ada dari instrukturku. Enggak ya? Barangkali ini ada sesi foto-foto atau bagaimana? Mau foto dah? Ayo. Di sini putus-putus di sini. Iya, sebentar. Ya, mengingatkan lagi ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah di-share oleh Bu Ervina di kolom chat. Oke. Saya belum ngisi juga. Ya. Mau foto mungkin? Ya, Bu. Bu Ervina, host. Atau Pak Nizar? Barangkali. Silakan saja langsung. Ini di tempat saya ini tidak terlihat semua ini profilnya, hitam semua. Bentar, Pak Nizar. Jaringannya ini mungkin di tempat saya, putus-putus juga. Ini
barangkali dari instruktur Bu Ami, Sebentar. barangkali ada ini apa tanggapan Bu Siti penampilan ya? kita. Bu Siti Nuryani. Masih Iya, ada? di sini ada Bu Siti. Masih ada. Oh, tadi Ibu sedang mengikuti kegiatan sepertinya, jadi mungkin Ya. belum bisa. Assalamualaikum, Bu. Halo. Ya. Ya, halo Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Iya. mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mengikuti dari awal sampai akhir, tapi tadi saya cukup mendengar juga paparan dari Ibu ya mengenai tentang monetisasi blog, dan alhamdulillah saya lihat partisipan pada pagi hari ini sangat luar biasa, banyak sekali. Padahal saat ini kita Bapak Ibu penugasannya itu di masa jam kerja gitu ya, tapi ternyata banyak yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk mengenai teknis dari kegiatan webinar ini, mungkin karena baru beberapa kali atau 2 kali ya kalau tidak salah, 2 kali penampilan, jadi masih ada beberapa trouble yang mungkin terjadi gitu ya. Tadi saya lihat Bu Ami mungkin atau siapa yang memberikan hostnya itu salah nama gitu. Jadi kalau bisa nanti ketika akan pelemparan host itu dilihat dulu namanya ya Pak Bu, dilihat betul-betul gitu. Jadi karena sayang ini kan udah direkam ya, udah di-record, jadi sebelum dimulai kalau bisa hostnya sudah diberikan kepada presenter, sehingga ketika nanti dimulai record, hasil recordnya itu sangat bagus, jadi tidak ada trouble atau tidak ada pembicaraan di luar dari harus nunggu lama dulu, misalkan harus Ibu Siti mohon maaf ininya saya salah memberikan host, malah ini tolong dikembalikan ya ke saya atau gimana. Jadi sangat disayangkan gitu, padahal ini materinya sangat keren gitu. Tapi ya tidak apa-apa ya, tidak akan mengurangi dari nilai juga, tidak tapi tidak ini aja gitu, maksudnya nggak kurang indah aja gitu ketika di awal sudah dibuka, sudah siap-siap partisipan mendengarkan materi, tetapi tiba-tiba bola hostnya masih di orang lain begitu. Jadi kalau bisa nanti dipersiapkan kembali sebelum dimulai, benar-benar semua ketiga dari peserta itu sudah siap nanti bola hostnya diberikan kepada host, nanti langsung dimulai, direcord gitu. Jadi mulus semuanya gitu. Untuk keseluruhannya alhamdulillah sih baik. Materi juga saya yakin presenter membuat materi ini karena sudah menguasainya gitu. Untuk presensi, saya tadi mau ngisi presensi tapi nggak bisa, apakah memang di sininya kurang sinyal ataukah mungkin linknya tidak sesuai atau seperti apa? Ya, jadi tolong nanti host untuk japri ke saya untuk memberikan linknya, karena saya belum ngisi link. Dan para petugas juga jangan lupa untuk mengisi linknya ya Bapak Ibu, karena itu adalah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan penugasan. Mohon maaf, saya tidak banyak memberikan masukan, tapi secara keseluruhan sudah baik. Mudah-mudahan nanti waktu tidak lama bisa melanjutkan webinar berikutnya, biar nanti saya bisa ikut juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti.